Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ul Samrul Tasbila dari Akademi Farmasi yang masih Makassar. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Maulana Sumarnain Dimansyah Esfarem and Biomed telah mengizinkan saya untuk membahas materi ini. Di sini saya akan membahas materi tentang anatomi fisiologi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, organ genitali eksterna. Yang kedua, organ genitali interna. Yang ketiga, ductus ductuli. Dan yang keempat, bangunan penyokong. Organ reproduksi pria yang pertama yaitu organ genitali eksterna. Organ genitali eksterna dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada testis. Yang pertama, penis. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut, badan yang merupakan bagian tengah dari penis, gland penis yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Yang kedua, lubang uretra. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung gland penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang lebih rendah dibanding dengan suhu tubuh. Yang ketiga ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya, testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone yang biasa disebut FSH dan luteinizing hormone yang biasa disebut LH, juga hormon testosteron. Organ reproduksi pria yang kedua yaitu organ genitalia interna. Organ genitalia interna dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, vas deferens, yang kedua, uretra, yang ketiga, kelenjar prostat, dan yang keempat, vesikulasi seminalis. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ejaculatorius. Yang kedua, uretra. Uretra berfungsi 2 fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul yang mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan bertambahnya usia. Yang keempat ada vesikulasi seminalis. Prostat dan vesikulasi seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang berbentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Organ reproduksi pria yang ketiga yaitu ductus ductuli. Ductus ductuli dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epididymis, yang kedua, ductus deferens, yang ketiga, uretra. Yang pertama, epididymis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup kutub testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan ini. Pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis yaitu sebagian saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum ejakulasi, dan memproduksi semen. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis canalis bigunalis. Kemudian, ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke dalam kandung kemih.
Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejakulatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens 50-60 cm. Yang ketiga ada uretra. Uretra berfungsi dua fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Organ reproduksi pria yang keempat yaitu bangunan penyokong. Bangunan penyokong atau penyambung funiculus spermaticus yaitu bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut-serabut. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yang pertama maskulinasi, saluran reproduksi, dan genetik eksterna. Yang kedua, mendorong penurunan testis ke skrotum. Yang terakhir ada efek reproduksi. Yang pertama, pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi. Yang kedua, penting dalam spermatogenesis. Yang ketiga, pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.